Oke, selamat pagi anak-anak. Kali ini kita akan belajar lagi tentang trigonometri ya. Kita berangkat dari pengertian awal trigonometri. Jadi trigonometri itu merupakan suatu cabang ilmu matematika yang membahas tentang perbandingan-perbandingan sisi yang ada pada segitiga siku-siku ya. Ada segitiga siku-siku. Nah, sisi yang tegak ini itu kita namakan sisi Y. Nah, ini sejalan dengan diagram Kartesius ya. Diagram Kartesius itu yang seperti ini loh. Ini ada sumbu X, sumbu Y gitu kan. Sehingga nanti sisi yang mendatar ini dinamakan sisi X. Oke. Nah, di dalam segitiga siku-siku ada yang namanya sisi miring. Sisi miring itu sisi yang berada di depan sudut 90 derajat. Nah, ini kita beri nama R. Sisi R. Sisi R itu berapa? Caranya gimana mencarinya? Nah, pakai Pitagoras. Akar X kuadrat plus Y kuadrat gitu. Nah, sehingga kalau kita udah ketemu tiga sisi ini, maka nanti bisa kita bandingkan satu persatu. Nah, pengertiannya apa yang ada di trigonometri? Istilahnya apa saja? Nah, ada yang namanya sin atau sinus, disingkat sin. Sin alfa itu didefinisikan dengan perbandingan antara sisi depan dibagi sisi miring. Atau biasa kita menyebutnya sin demi. Sin alfa itu perbandingan sisi depan dengan sisi miring. Sisi depan alfa berarti sisi yang terletak di depan alfa. Yang berada di depan alfa namanya sisi Y. Kemudian sisi miringnya tadi R. Sehingga nanti sin alfa sama dengan Y per R gitu ya. Kemudian ada yang namanya cos alfa. Cos alfa itu sisi samping alfa dibagi dengan sisi miring. Atau singkatannya cosami gitu ya, biar lebih mudah untuk mengingat-ingat cosami. Cos alfa sisi samping per sisi miring. Sisi sampingnya yang mana? Karena ini sudah berada di sisi depan, ini sisi miring, maka sisi sampingnya itu X per sisi miringnya R gitu ya. Kemudian ada yang namanya tan alfa. Ini tangan sebenarnya ya. Disingkat tan. Itu perbandingan antara sisi depan dengan sisi samping. Atau biar lebih mudah mengingatnya, kita pakai istilah tandesa ya. Tandesa. Sisi depan alfa tadi Y, kemudian sisi sampingnya X. Nah, ini sekilas pengertian dari istilah-istilah yang ada pada trigonometri, sinus, kosinus, dan tangen. Oke, kita lanjutkan. Di dalam trigonometri ada istilah-istilah lain selain sin, cos, tang. Yaitu namanya sekan, kosekan, dan kotangen gitu ya. Nah, sekan biasa kita singkat sek, kemudian kosekan kosek, kotangen kot gitu ya. Jadi ini beriringan sin kos, sek kosek gitu ya. Tang kotangen gitu. Pengertiannya gimana? Nah, pengertiannya sekan, kosekan, dan kotangen itu berhubungan dengan sinus, kosinus, dan tangen. Hubungannya bagaimana? Jadi sekan itu kebalikannya dari cos. Kalau cos alfa tadi X per R, kalau sekan alfa itu kebalikannya. Ya udah tinggal kita balik aja. Berarti nanti R per X gitu ya. Kemudian kosekan alfa itu kebalikannya dari sin alfa. Kalau sinnya tadi Y per R, maka ini tinggal kita balik R per Y. Nah, hubungannya berarti sekan sama cos alfa, kemudian kalau sin alfa sama kosekan, ini hubungannya saling kebalikan ya. Ingat-ingat jangan sampai nanti terbalik. Nah, sehingga nanti kalau kotangen alfa hubungannya dengan tangen alfa. Kalau tangen alfanya Y per X, maka kotangen alfanya X per Y gitu. Oke, sampai sini bisa dipahami ya tentunya. Oke, kalau tadi kita udah belajar tentang pengertian-pengertian yang ada di trigonometri, kali ini kita sekilas mengingat triple Pitagoras. Jadi bilangan-bilangan istimewa yang ada pada segitiga siku-siku itu biasanya berlaku rumus Pitagoras ya. Nah, ini saya rangkumkan beberapa. Yang pertama ini pasangan 3, 4, 5 ya. Jadi nanti 3 itu bisa jadi X, ini bisa jadi Y, atau sebaliknya ini Y, ini X. Nah, 5 itu apa? 5 itu berarti sisi miringnya, atau tadi namanya R gitu ya.
3, 4, 5, kemudian 5, 12, 13. Ini ada 6, 8, 10, 7, 24, 25, 8, 15, 17. Nah, kenapa yang saya kotakin ini? Ini nggak saya kotakin karena 6, 8, 10 kelipatan dari 3, 4, 5 gitu. Jadi berlaku juga untuk kelipatannya nanti. Terus gimana kalau misalkan nggak ada bilangannya di sini? Kalau nggak ada bilangannya di sini berarti terpaksa kita harus nyari secara manual. Karena itu bukan termasuk bilangan yang istimewa. Jadi bentuknya bisa akar nanti gitu. Contohnya misalkan kita punya soal, misalkan di sini ada segitiga siku-siku. Di sini ada alfa, kemudian misalkan ya, di sini ada 7. Di sini kok ada 25. Berarti nanti pasangan sisi yang di sini berapa? Nah, kita bisa cek di bilangan Pythagoras. 25 itu sisi miring, letaknya di R 25. Kemudian ada 7, maka sisi yang satunya pasti 24 gitu. Sehingga nanti di sini 24. Nah, kalau udah kayak gini nanti misalkan ditanya sin alfa berapa, ya udah langsung kita pakai pengertian yang awal tadi. Sin alfa itu sisi depan alfa 24. Sisi miringnya 25 gitu. Selesai ya. Misalkan lagi ada segitiga siku-siku. Misalkan di sini 5, di sini 2. Di sini ada namanya theta. Ini kalau ada lingkaran, kemudian bukan lingkaran ya, huruf angka 0. Angka 0 ada garis tengahnya, ini namanya theta. Nah, ini 5, ini 2, di sini berapa? Ada nggak di sini? Di sini adanya 5, 3 sama 4. Berarti di sini yang nggak ada ya. Ini y-nya nggak ada. Nah, karena nggak ada, maka kita cari dulu pakai triple Pythagoras rumusnya. Y itu, ini kita kasih nama Y, sama dengan sisi miringnya. Di akar, sisi miring kan yang lebih panjang, 5 kuadrat kurangi 2 kuadrat. Akar 5 kuadrat 25 dikurangi dengan 4 berapa? Akar 21 ya. Sehingga ini sisi Y-nya akar 21. Maka nanti kalau misalkan ditanya cos theta berapa? Nah, kita pakai pengertian cos theta itu sisi samping dibagi sisi miring. Sisi sampingnya apa? Y, yaitu akar 21. Sisi miringnya R, yaitu 5 gitu. Nah, sampai sini. Oke, kita lanjutkan ke contoh soal berikutnya. Nah, contoh soal ini kaitannya dengan diagram Cartesius ya. Misalkan nomor 1, di sini ada titik. Nah, koordinat titiknya ini 5 sama 12. 5 itu letaknya mendatar, maka nanti 5 itu sebagai X-nya ya. Ini kita anggap sebagai X, 12 ini kita anggap sebagai Y gitu. Nah, karena kita udah punya X, udah punya Y, yang belum kita punya apa? Yaitu R ya. Sehingga R-nya kita cari dulu. Nah, ingat di triple Pythagoras tadi. Di sini udah ada 5, udah ada 12. R-nya kira-kira ada nggak pasangannya? 5, 12 berapa? Ya, 5, 12, 13. Gitu. Sehingga nanti kalau misalkan ada soal lagi ini ditanya tangen theta gitu ya. Berapa? Ya udah langsung sisi depan dibagi sisi samping, atau kita pakai pengertian yang ini, Y sama X. Y per X ya. Tangan theta pengertiannya tadi kan Y per X, sehingga langsung kita masukin aja 12 per 5 gitu. Nah, R-nya kebetulan nggak kepake. Nah, R-nya kepake nanti buat nyari sin misalkan. Oke, itu soal nomor 1. Sekarang kita lanjutkan soal nomor 2. Misalkan di sini, nah, ini ada namanya sudut alfa ya. Jadi sudut alfa itu membentang dari sisi 0 derajat di sini, sumbu X positif, sampai ini titiknya di sini. Kita tulis dulu ini 3-nya itu sebagai Y ya, karena letaknya tegak. Kemudian min 4 ini sebagai X. Nah, sehingga untuk mencari R itu berapa R-nya? R itu selalu positif. Di sini ada 3, ada min 4. Nah, kita abaikan dulu negatifnya. 3, 4 tadi pasangannya dengan 5 ya, sehingga R-nya 5.
Kemudian kalau misalkan ditanya sin alfa berapa, sin alfa tadi pengertiannya apa? Y ber R. Sehingga nanti sin alfanya sama dengan Y-nya 3, R-nya 5 gitu ya. Oke, sekarang soal nomor 3 ya. Di sini sudutnya itu namanya sudut beta misalkan. Negatif 8 ada negatif 15. Negatif 8-nya sebagai X ya. Negatif 15-nya sebagai Y gitu. Nah, di sini udah ada X, udah ada Y. R-nya belum ada. Maka nanti R-nya sama dengan 8, 15. Pasangannya sama 17. Sehingga nanti misalkan ditanya nih. Ditanya cos beta. Berapa cos betanya? Cos beta itu pengertiannya tadi sisi samping dibagi sisi miring. Nah, sisi sampingnya berapa? Sisi sampingnya bisa dinotasikan dengan X ya. Kemudian sisi miringnya R. Oke, tinggal kita masukin X-nya di sini berapa? Negatif 8. Maka tetap kita masukkan negatif 8. Kemudian R-nya 17. Maka nanti cos beta sama dengan negatif 8 per 17 gitu. Nah, ini contoh soal dan cara mengerjakannya trigonometri pada diagram kartesius. Oke, selanjutnya ada yang namanya sudut-sudut istimewa yang ada pada trigonometri. Nah, jadi nanti di dalam trigonometri perbandingan sudut untuk 0, 30 derajat, 45, 60 sampai 90 itu merupakan perbandingan yang ada pada sudut-sudut istimewa. Jadi istimewanya begini. Nilai sin 0 itu kalau kita bikin segitiga ada 0 derajat, maka nilai sinnya itu 0. Kemudian kalau 30 derajat, maka nanti nilai sinnya setengah akar 1 ya. Cuma akar 1 itu kan 1, jadi kita cukup nulisnya setengah. Kalau 45 derajat itu setengah akar 2. Kemudian 60 derajat itu setengah akar 3. Nah, jadi dari sini naik terus. 0, setengah akar 1, setengah akar 2, setengah akar 3, terakhir puncaknya di 1. Itu untuk nilai sin 0 sampai 90 derajat. Nah, begitu juga dengan nilai cos. Jadi untuk nilai cos 0 sampai 90 derajat itu sama seperti sinus, cuma kita mengisinya kebalik ya. Kalau sin 0 tadi 0, maka cos 0-nya sama seperti sin 90 yaitu 1. Kemudian untuk cos 30-nya kita isi dari sini setengah akar 3, ini setengah akar 2, di sini setengah dan di sininya 0. Nah, sehingga selalu simetris. Nah, di sini kita memperoleh hasil yang sama untuk sinus 45 derajat dan kosinus 45 derajat yaitu setengah akar 2. Kemudian untuk nilai tangen. Tangen itu bisa kita katakan tangen alfa itu sama dengan sin alfa per cos alfa. Nah, ini namanya sifat identitas. Sehingga nanti untuk mencari tangen alfa cukup kita bagi saja nilai sin dan cosnya. Tangen 0 derajat berarti nanti 0 dibagi 1 yaitu 0 gitu. Kemudian tangen setengah 30 derajat, itu sama aja setengah dibagi setengah akar 3 itu sama dengan 1/3 akar 3. Tangen 45 derajat juga sama, karena ini sama dibagi pasti hasilnya 1. Kemudian ini setengah akar 3 dibagi setengah, tangen 60 derajat sama dengan akar 3. Nah, yang terakhir tangen 90 derajat. 1 dibagi 0 bisa nggak? 1 dibagi 0 itu tidak bisa, sehingga kita nulisnya kayak gini ya. Nah, atau tidak terdefinisi gitu. Nah, ini merupakan nilai sin cos tangen pada sudut istimewa. Terus kalau yang lainnya gimana? Pak, kalau misalkan ada sekan tadi ya. Sekan itu apa? Sekan 0 derajat misalkan. Sekan itu kebalikannya dari 1 dibagi cos ya. Cos 0 derajat. Berarti ya udah tinggal kita masukin aja, berarti 1 dibagi cos 0 derajatnya berapa? 1. Ya udah hasilnya 1 gitu. Sehingga nanti sekan 0 derajat sama dengan 1. Kemudian ada lagi, apalagi tadi? Misalkan tadi ada yang namanya kosekan ya. Kosekan, misalkan yang ditanya kosekan dari 30 derajat. Kosekan itu tadi apa?
1 dibagi dengan sin ya, sin 30 derajat. Kita masukin 1 dibagi sin 30 derajat berapa? Setengah ya. Maka nanti hasilnya 1 dibagi setengah, ini 2-nya naik ke atas jadi 2 gitu. Jadi menghitungnya cukup kita pakai pengertian yang terbalik tadi. Terus kemudian kita masukkan hasilnya yang ada di sini. Oke, itu merupakan perbandingan trigonometri pada sudut-sudut yang istimewa. Sampai di sini dulu untuk materi kita, kemudian untuk latihan soalnya nanti bisa kalian kerjakan dan dikumpulkan.